Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Sedang saudaraku yang baru sakit mendapatkan kesehatan yang lebih cepatnya, dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Timnas Indonesia belakangan ini tengah menjadi sorotan dunia sepak bola karena keputusan besar pengganti pelatih di tengah jalan. Ya, jadi di dalam kondisi yang betul-betul konsentrasi justru Indonesia mengganti pelatih. Nah, inilah menjadi sorotan dari media Australia yang menyoroti pengambilan resiko yang sangat berani dari timnas Indonesia. Media tersebut bahkan sampai menyebut Indonesia itu layanan salah satu Liga Premier, ya, yang mengganti pelatih di tengah kompetisi. Apalagi di sini nama pelatih barunya Patrick Kluivert yang secara pengalaman sangat menarik namun juga diragukan. Di samping itu pelatih pendamping Kluivert sekarang ini masih belum lengkap. Itulah kenapa kini muncul rumor lagi dari legenda besar Belanda yang bisa jadi pelatih kiper, yaitu Yayan Edwin, ya, Van der Sar, yang kini tengah nganggur, sedang diperbincangkan. Dan mantan kiper MU ini sendiri baru-baru ini buka suara mengenai kemungkinannya untuk comeback ke dunia sepak bola sebagai pelatih. Sesuatu yang pada akhirnya membuat sejumlah negara tetangga seperti Malaysia hingga Vietnam, Thailand iri atau nyinyir. Lantas bagaimana mungkin pelatih kiper ini dan seperti apa keberanian timnas di mata media Australia? Mari kita ulas, ya. Jadi pergantian pelatih baru yang mana harus secepat mungkin kita move on dari yang lama. Fokus ke timnas Indonesia bersama Patrick yang mau tidak mau harus kita dukung 100%. Perjalanan skuad Garuda masih menyisakan setidaknya 4 laga yang mana masih mempunyai peluang untuk bisa curi poin kecuali lawan Jepang. Itu sudah sangat sulit mengingat laga berlangsung di kandang Samurai Biru. Dan laga selanjutnya yang paling kemungkinan untuk mencuri poin saat bertandang ke Australia, di mana pada tanggal 20 Maret mendatang pelatih Patrick menargetkan setidaknya mencuri 1 poin dari Australia karena sudah pede, ya, dengan skuad yang ada. Belum lagi ditambah dengan pemain keturunan yang sedang diproses PSSI, ya, macam Oleh Remani dan Jero Redouat. Nah, kubu saya sendiri cukup kaget, ya, pergantian pelatih baru ini membuat mereka tak menyangka, karena sebelumnya di bawah asuhan Sintayong sempat menampilkan laga yang mengejutkan ketika menjamu Saudi dan pelatih penggantinya sendiri dari Belanda yang mana besar sekali, ya, artinya punya nama besar, akhirnya membuat Australia sendiri masih enggak nyangka, sebab mereka juga belum lama ini ganti pelatih serta skuadnya beberapa masalah, ya. Istilahnya di klub Australia sendiri itu banyak masalah, ya, termasuk bek tangguhnya Harry Souttar yang sedang cedera panjang. Mendengar pergantian pelatih timnas Indonesia itu salah satu media Australia, yaitu Deror, cukup kaget, ya, sekaligus bingung karena benar-benar mendadak di tengah performa timnas yang sedang bagus, tapi juga pelatih barunya cukup besar, ya, punya nama yang mentereng, sehingga media Australia tersebut memberikan pujian kepada skuad merah putih dengan menyamakan timnas Indonesia itu mirip dengan Tottenham Hotspur, klub Premier Inggris yang disebut itu pernah juga mengalami situasi yang sama ketika memecat Jose Mourinho pada tahun 2021 sesaat sebelum final Piala Liga Inggris
pada tahun 2021. Jika Tottenham Hotspur memiliki negara, ya, nah ini kan Indonesia, jadi klub dengan negara. Jawabannya ya kita harus memahami juga apa yang terjadi pada Garuda. Tim ini tampil luar biasa di fase ini dengan 6 poin, kemenangan heroik atas Arab Saudi di kandang sendiri. Jelas merupakan puncak performa tim, diperkuat oleh banyak pemain kelahiran Belanda yang baru dinaturalisasi, sehingga menempatkan mereka di posisi ketiga klasemen sementara ya. Berkat selisih gol yang lebih baik, penampilan Indonesia ya dengan klub-klub yang lain seperti Cina, Bahrain, dan Arab. Nah, sedangkan penampilan buruk Indonesia di kejuaraan ASEAN kemarin ya tidak banyak menyurutkan optimisme, karena Indonesia membawa skuad yang jauh lebih lemah meskipun memasuki beberapa pemain kunci dari kualifikasi Piala Dunia. Namun mereka akan menampilkan 4 pertandingan tersisa di bawah pelatih baru ya. Jadi Sintayong sendiri ya, pelatih asal Korea yang terkenal karena mendalangi kemenangan 2-0 atas Korea Selatan dengan Jerman ya saat itu, sehingga namanya juga ya cukup mentereng ya, dan dari nama itulah direkrut oleh Indonesia. Nah, sedangkan saat melawan Arab ya, timnas itu kita juga gemilang ya, bisa memukul Arab 2-0 dalam kondisi yang sangat euforia, senang begitu Sintayong diganti. Itulah yang dibicarakan oleh media Australia ya. Tapi di sisi lain media juga begitu memberi peringatan terhadap tim Australia The Soccer ya. Karena apa? Karena Indonesia, tim Garuda ini mendatangkan 2 pemain handal, yaitu Ole dan Jero, dan pelatih baru Patrick Kluivert. Nah, jadi ini adalah ancaman terbesar bagi Australia kalau tidak hati-hati, kata media tersebut ya. Jadi gerakan-gerakan apapun sampai sedetail harus dibaca, karena semuanya akan baru. Yang bisa dilakukan oleh Australia adalah mempersiapkan diri dengan baik ya. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.